Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Kaila Sasatabina, NIM 2311200267. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas proyek harga pokok penjualan dari CV Jatiwangi Furnindo. Dalam presentasi ini, saya memiliki 3 pokok pembahasan, yaitu yang pertama ada informasi perusahaan, yang kedua ada teori yang mendasari, dan yang ketiga ada perhitungan harga pokok produksi dari CV Jatiwangi Furnindo. Yang pertama ada informasi perusahaan. Nama usaha yakni CV Jatiwangi Furnindo, nama pemilik Bapak Supriyanto, jenis usaha mebel furnitur, contohnya lemari, kursi, meja, troncer, sound lounger, dan lain-lain. Jumlah karyawan yang dipekerjakan sekitar 50 orang. Kemudian alamatnya adalah Jalan Gudang Sawo, RT 3 RW 5, Mulyharjo, Jepara. Kemudian apa sih kegiatan perusahaan CV Jatiwangi Furnindo itu? CV Jatiwangi Furnindo berdiri pada tahun 2010, mengawali karir di dunia furnitur dengan memproduksi kecil-kecilan mebel seperti kursi, meja, dan lemari. Kemudian CV Jatiwangi juga mengalami gebrakan di pasar furnitur yang awalnya hanya dikirim ke antar daerah dan sekarang memulai menembus pasar internasional, contohnya Taiwan, Cina, Maldives, Eropa, Singapura, hingga Amerika. Kemudian CV Jatiwangi mengolah produknya secara pesanan, karena kan setiap ada pesanan baru dibuat. Kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah teori yang mendasari. Metode pengumpulan data, saya menggunakan 2 metode. Yang pertama adalah penelitian secara langsung ke tempat usaha mebel yang menjadi objek penelitian. Yang kedua, melakukan wawancara lisan terhadap pemilik usaha mebel, yakni Bapak Supriyanto dan Saudari Safira Pravidiani selaku karyawan bagian administrasi yang membantu saya mengumpulkan data, baik di online, di WhatsApp, maupun bertemu secara langsung. Metode HPP yang digunakan CV Jatiwangi Furnindo. Apa sih metode yang digunakan? Sesuai dengan awal mulanya, CV Jatiwangi Furnindo menggunakan metode harga pokok pesanan, yaitu biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut. Atau lebih singkatnya, cara menghitung harga pokok produksi dengan metode pesanan dengan cara mengelompokkan antara biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian dijumlahkan, dan hasil dari penjumlahan tersebut menjadi harga pokok produksi. Kemudian pokok pembahasan yang ketiga yaitu perhitungan harga pokok produksi perusahaan CV Jatiwangi Furnindo. Sesuai waktu observasi, yakni pada tanggal 18 Mei sampai 1 Juni 2024, CV Jatiwangi Furnindo mendapatkan banyak pesanan pada bulan ini, dimulai proyek restoran Maldives dan proyek-proyek lokal seperti Jakarta, Surakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Saya mengambil satu pesanan dari CV Jatiwangi Furnindo pada tanggal 18 Mei, yakni pesanan Ibu Eliza dengan pesanan 8 lemari kayu jati dengan harga persatuan lemari yakni sebesar 12.500.000 dan Ibu Eliza sudah melakukan pembayaran sebesar 50% dari total pesanan dengan perjanjian akan melakukan pelunasan ketika barang sudah sampai di tempat Bu Eliza yang terletak di Jakarta Selatan. Kemudian info lainnya adalah CV Jatiwangi tidak melakukan pembelian bahan baku maupun bahan penolong untuk pesanan ini dikarenakan masih terdapat stok yang ada di gudang kayu dan gudang logistik. Maka dari itu saya mengelompokkan perhitungan HPP dari CV Jatiwangi Furnindo menjadi 3 bagian, yaitu pemakaian bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama ada pemakaian bahan baku untuk pesanan Ibu Eliza. Untuk pesanan Ibu Eliza diperkirakan menggunakan 16 meter kubik dengan harga satuan 2 juta rupiah. Berikut perhitungannya. Misalnya 1 meter kubik adalah panjang 100 cm dikali
lebar 100 cm dikali tinggi 100 cm, yaitu luasnya adalah 1 juta cm. Kemudian luas per lemari sesuai pesanan Ibu Eliza, yakni panjang 200 cm dikali lebar 60 cm dikali 165 cm, yakni luas satu lemari saja membutuhkan 1.980 cm. Jadi diperkirakan untuk pesanan membuat satu lemari membutuhkan kurang lebih 2 meter kubik. Untuk pesanan Bu Eliza membutuhkan 2 meter kubik dikali 8 lemari, yakni 18 meter kubik. Dan untuk jurnalnya adalah PBDB BBB di sebelah debit senilai 32 juta dan persediaan bahan baku di sebelah kredit sebesar 32 juta. Kemudian untuk biaya tenaga kerja pesanan Bu Eliza membutuhkan 7 orang tenaga kerja, yakni 3 orang bagian produksi dengan sistem borongan, kemudian 2 orang bagian finishing dengan sistem harian, kemudian 2 orang bagian packing dengan sistem harian. Untuk pengalokasian lemarinya terdapat di slide. Dan untuk biaya tenaga kerja sesuai perjanjian bagian produksi senilai 1.250.000 per unit lemari. Kemudian untuk bagian finishing mempunyai perjanjian 110.000 per hari dan untuk packing 60.000 per hari. Jika dijumlahkan total yang dikeluarkan CV Jatiwangi Furnindo untuk biaya tenaga kerja pesanan Bu Eliza senilai 11.800.000. Kemudian jurnal untuk mencatat pendistribusian biaya tenaga kerja langsung adalah PBDB BTKL sebelah debit sebesar 11.800.000 dan di sebelah kreditnya ada utang gaji dan upah sebesar 11.800.000. Kenapa saya memilih utang gaji? Karena pembayaran gaji tersebut atau pendistribusian gaji tersebut akan dilakukan pada Sabtu mendatang. Kemudian pencatatan saat pembayaran gaji pada hari Sabtu tentunya. Di sebelah debit utang gaji dan upah sebesar 11.800.000 dan di sebelah kreditnya ada kas sebesar 11.800.000. Kemudian penggunaan biaya overhead pabrik untuk pesanan Ibu Eliza membutuhkan lem dengan perkiraan 200.000, baut dengan perkiraan 200.000, thinner 2 drum dengan harga satuan 700.000, totalnya adalah 1.400.000. Warna membutuhkan 2 drum dengan harga satuan 1.500.000 dengan total 3 juta. Kemudian sanding dengan dibutuhkannya adalah 2 drum, harga persatuan 750 dan totalnya adalah 1.500.000. Kemudian ada top coat membutuhkan 2 drum dengan harga persatuan adalah 895.000 dengan total 1.790.000. Kemudian listrik diperkirakan sebesar 1.500.000 engsel dengan dibutuhkannya 32 pieces dengan harga satuan 15.000, maka total keseluruhannya adalah 10.070.000. Dan untuk jurnal pencatatan BOP yang dibebankan pada pesanan Bu Eliza adalah PBDB BOP pada sebelah debit 10.070.000 dan kreditnya adalah BOP yang dibebankan senilai 10.070.000. Pencatatan harga pokok produk jadi pesanan Bu Eliza pada saat produk telah selesai yang terjadi pada tanggal 31 Mei 2024. Pencatatannya sebagai berikut. Persediaan produk jadi debit besar 53.870 dan kreditnya adalah PBDB BBB sebesar 37 juta dan PBDB BTKL sebesar 11.800 dan PBDB BOP sebesar 10.070.000. Kemudian kartu harga pokok pesanan dari CV Jatiwangi untuk Ibu Eliza.
Harga jual diperoleh dari 12.500.000 dikali 8 lemari. Kemudian harga pokok produksi diperoleh dari biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead pabrik. Kemudian laba kotor diperoleh dari harga jual dikurangi harga pokok produksi. Sekian dari presentasi tugas proyek HPP yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.